Halo, jumpa lagi dengan saya Joel. Dan saya Rahel dalam online experience kita hari ini. Untuk teman-teman semua, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen yang sedang menyaksikan tayangan ini, saya ucapkan terima kasih dan semoga tayangan kami ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Rahel, di tahun 2021 ini, kita sudah dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang masih ada. Bahkan, pemerintah Indonesia adakan PSBB ketat di Jawa Bali, di mana kota kita Purwokerto ini juga kena. Betul banget tuh Jul. Oleh karena itu, marilah kita terus mendukung serta mendoakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Indonesia untuk menerapkan protokol kesehatan, supaya Indonesia yang kita cintai ini dapat segera terbebas dari situasi yang tidak mengenakan ini. Dan tentunya, kita juga akan terus mendoakan proses pendistribusian serta penyuntikan vaksin corona agar dapat berjalan dengan baik dan juga dengan aman. Iya Rahel, tapi situasi pandemi ini tidak membuat kita berdiam diri saja dan menyerah. Tapi kita harus terus berinovasi, bahkan makin kreatif dalam menjalankan bisnis, perusahaan, bahkan pelayanan di gereja pun juga harus makin kreatif supaya dapat memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang dengan setia dan antusias dalam memberikan persembahan pada masa pandemi yang masih ada sampai saat ini. Bahkan kita pun masih beribadah secara online, namun Bapak Ibu Saudara masih peduli dan bermurah hati dalam memberikan persembahan demi kelangsungan gereja, STTSP, dan sesama kita. Semoga Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan, bisa langsung transfer ke rekening ada di layar, atau bisa juga melalui kotak-kotak persembahan yang ada di gereja. Selanjutnya, kita akan menyaksikan Betty dan Bianca beserta dengan GCC Band Purwokerto yang akan menyanyikan sebuah lagu. Dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Lois yang tentunya akan sangat memberkati kita semua. Teman-teman, mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan cara menggunakan masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga Anda, dan teman-teman Anda. Saya Joel. Saya Rahel. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sempurna.
buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Tanggal 13 Januari yang lalu, Bapak Presiden Joko Widodo telah menjadi orang pertama yang secara resmi mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan sejak hari itu, vaksinasi dinyatakan berlangsung untuk seluruh rakyat Indonesia. Tentunya, kita semua mengharapkan dengan adanya vaksinasi ini, kita akan terlindungi dan mendapatkan kesehatan. Karena itu merupakan tujuan pemerintah untuk menyehatkan masyarakat Indonesia. Kita terus mendoakan agar program pemerintah untuk memberi bantuan kesehatan lewat vaksinasi COVID-19 ini dapat terlaksana, berjalan dengan lancar dan baik. Kita juga mendengar berita yang membuat kita berduka, gempa yang menerjang daerah Sulawesi Barat, daerah Mamuju, bangunan yang rata dengan tanah. Banjir juga terjadi di beberapa tempat. Gunung Semeru yang mengeluarkan kepulan asap laharnya, sampai seorang mahasiswa Soteria yang sedang berada di daerah Lumajang mengatakan, di mana-mana ada bencana yang membuat hidup ini terasa akan berakhir. Derita saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah tentunya juga menjadi derita kita semua. Karena itu, kita berdoa untuk para korban bencana alam yang masih terjebak dalam reruntuhan gedung di daerah Mamuju, supaya mereka tetap kuat, tabah, dan terjaga oleh perlindungan Tuhan. Kita berdoa untuk para penduduk, tim relawan, para petugas penanggulangan bencana, supaya mereka diberikan hikmat untuk dapat menemukan para korban dan memberikan pertolongan dengan sebaik-baiknya. Dan tentunya kita berdoa juga agar bantuan-bantuan yang diberikan bisa sampai kepada sasaran yang tepat. Seorang mahasiswa STT Soteria yang berasal dari daerah Mamuju saat ini masih kuliah di STT Soteria. Keluarganya, orang tua dan saudara-saudaranya juga sedang berduka dengan musibah bencana ini. Karena itu, GCC Purwokerto juga akan ikut serta
memberikan bantuan bagi korban bencana alam di Sulawesi Barat ini. Bila Bapak Ibu tergerak, bisa memberikan bantuan lewat rekening gereja, kita akan mengumpulkan dan menyalurkannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan membahas tentang ucapan bahagia atau sabda bahagia Tuhan Yesus, dan kita masuk dalam bagian kedua. Matius 5 ayat 4 mengatakan, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Dua kata yang akan kita perhatikan di sini adalah berduka cita dan dihibur. Bagaimana mungkin orang yang sedang berduka cita diajak untuk tersenyum, tertawa, rasanya tidak masuk akal. Keadaan yang dialami dunia dengan virus yang kecil, tetapi mampu menghentikan semua kegiatan manusia di seluruh dunia, ini merupakan duka cita mendalam. Bagaimana kita bisa terhibur, tertawa, sedangkan semua kegiatan sehari-hari terbatas. Nah, lewat pandemi ini kita diajar untuk bergantung penuh kepada Tuhan. Perdana Menteri Israel Golda Meir mengatakan, siapa yang tidak pernah bersedih dengan segenap hatinya, tidak juga pernah mengerti bagaimana tertawa dengan sepenuh hatinya. Golda Meir dikenal sebagai seorang wanita besi yang melalui pengorbanan dan perjuangannya yang panjang, akhirnya membuat Israel bisa memiliki tanah nenek moyang mereka. Tentunya setelah melalui tangisan yang panjang, sekarang mereka bisa tertawa. Saudara-saudara, duka cita atau kesedihan bisa positif, juga bisa negatif. Setiap kita pasti pernah mengalami kesedihan, dan kesedihan itu sangat tidak menyenangkan karena memakan pikiran, perasaan, tenaga kita. Kita bisa sedih karena begitu banyak alasan. Dua macam kesedihan, kesedihan yang positif, kehilangan orang yang dikasih pasti membuat kita sedih. Memiliki cita-cita yang tidak tercapai juga membuat kita sedih. Ditekan karena menjalankan apa yang benar juga membuat kita sedih. Biasa melayani tetapi tidak mendapat kesempatan melayani juga akan membuat seseorang bersedih. Ada kesedihan yang negatif, yaitu kehilangan orang yang dikasihi dan tidak merelakan sampai ada yang menyimpan atau menyembunyikan jenazah pasangannya, orang yang dikasihinya. Orang juga bisa bersedih karena keserakahan seperti Raja Ahab dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 4 yang mengatakan bersedih karena tidak mendapatkan kebun anggur Nabot. Mungkin juga seseorang bersedih berlarut-larut karena ketinggalan mendapatkan diskon di mall. Biasanya menjelang hari raya atau Natal, biasanya ada diskon besar-besaran di tengah malam, sehingga banyak orang antri di mall hanya untuk mendapatkan diskon besar-besaran. Bagi yang ketinggalan akan merasakan penyesalan yang panjang. Berduka cita memang sangat tidak diharapkan. Secara umum, kita menganggap bahwa mereka yang berduka cita adalah orang yang tidak beruntung. Kita melihat mereka sebagai orang yang patut dikasihani, patut ditolong, dihibur, dan bukan sebagai orang yang patut dicemburui karena menerima berkat Allah. Bagi orang dunia, Matius pasal 5 ayat 4 mungkin merupakan sesuatu yang menggelikan, dan bagi orang-orang dunia, mereka berusaha menghindari duka cita. Filosofi dunia adalah melupakan masalahmu. Lakukan apa saja sehingga kamu tidak perlu berhadapan dengan masalah itu atau duka cita, dan buatlah hatimu gembira. Adanya tempat-tempat hiburan yang sangat banyak. Apakah itu plaza, tempat bermain, rekreasi, semua dipakai untuk membuat agar hati gembira. Walaupun tidak belanja, asal jalan-jalan dan bisa cuci mata. Bioskop, home theater, tempat pesta,
tempat-tempat hiburan lainnya, semua itu menunjukkan bahwa dunia tidak mau berduka cita, maunya terus bergembira dan terus senang-senang. Di masa pandemik pun, orang tidak suka dengan duka cita, sehingga dilakukan kegiatan goes bersama. Bahkan rumah duka pun sekarang dihias sedemikian rupa agar orang bisa melupakan duka citanya. Kata duka cita adalah kesedihan atau kesusahan hati. Jadi berkaitan dengan suasana hati. Duka cita adalah suatu kepedihan karena kehilangan yang menggoncangkan jiwa. Apakah pengertian seperti itu yang dimaksud Tuhan Yesus dalam sabda bahagia? Berbahagialah orang yang berduka cita. Jikalau benar, mengapa orang yang berduka cita justru disebut berbahagia oleh Tuhan Yesus? Kita akan mempelajari sabda bahagia bagian kedua dari 8 sabda bahagia Tuhan Yesus. Kata berduka cita dalam bahasa Yunani yang digunakan di sini adalah pentaontes, yang artinya orang-orang yang sedang berduka cita. Bukan duka cita biasa, tetapi berduka cita dan bersedih hati secara mendalam. Bukan duka cita biasa, tetapi kondisi perkabungan yang sangat mendalam. Ada nuansa berkabung dan nyeri batin yang sangat besar di dalamnya karena ketidakberdayaan menghadapi keadaan yang terjadi, seperti perlakuan tidak adil dan ketidakbenaran. Jadi, duka cita di sini bukan hanya membuat orang-orang menangis, tetapi juga membuat orang-orang sudah tidak mampu lagi menangis, kehabisan kata-kata untuk meratap. Itulah duka cita yang sering dialami oleh orang tua yang kehilangan anak kesayangannya. Itulah duka cita Tuhan Yesus ketika mendengar Lazarus sahabatnya telah meninggal dunia. Itu juga duka cita Maria melihat anak sulungnya disalib dan mengalami kesakitan luar biasa tanpa ia bisa berbuat sesuatu. Jadi, duka cita dalam Matius pasal 5 ayat 4 ini bukan hanya sekedar bersedih dan uring-uringan karena suatu kegagalan tertentu dalam hidup atau karena kehilangan sesuatu yang kita miliki. Duka cita yang dimaksud adalah duka cita yang terjadi karena ketidakberdayaan menghadapi kenyataan hidup yang mengakibatkan seseorang hancur dan remuk hatinya. Duka cita yang mengakibatkan seseorang merasa tidak lagi memiliki daya sama sekali untuk dapat mengubah apa yang dihadapinya. Saat ini, ketika kita mengalami duka cita karena berbagai kesulitan, bahkan mungkin kehilangan orang yang kita kasih akibat COVID-19, hendaknya kita tidak berputus asa, tidak membiarkan diri tenggelam dalam larut, dalam kesedihan yang mendalam, tetapi sebaliknya kita mengandalkan Tuhan sehingga kita mampu bangkit dan bertahan. Hanya dengan melihat dan merasakan kehadiran Tuhan, maka kita akan menang menghadapi pandemi COVID-19 dan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Bersama Tuhan yang bangkit, kita juga akan bangkit dan tidak kehilangan hakikat kebahagiaan. Apa maksud Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur? Suatu hal yang sebenarnya membingungkan. Jika bahagia, mengapa harus berduka cita? Dan jika berduka cita, lalu mengapa bisa bahagia? Apa maksud kalimat ini? Duka cita yang dimaksud ayat ini adalah duka cita spiritual, duka cita karena dosa, duka cita yang lebih mendasar daripada duka cita karena kehilangan. Beberapa hal tentang duka cita. Mengapa berduka cita? Yang pertama, menyadari keterbatasan diri. Kata duka cita di sini berhubungan dengan ayat sebelumnya, miskin di hadapan Allah. Satu hal yang pasti, bahwa di dalam perkataan Tuhan Yesus ini mengandung makna spiritual. Tuhan Yesus tidak bermaksud
mengatakan bahwa mereka yang sedang berduka cita karena mengalami kematian seseorang yang dikasihinya, maka orang itu berbahagia. Tidak. Karena ini merupakan duka cita rohani, sama seperti miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah bukanlah miskin secara finansial, tetapi sesuatu yang rohani, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Semua ucapan bahagia di sini mengacu pada makna rohani, keadaan rohani atau sikap rohani. Jadi mereka yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita di dalam roh. Duka cita yang timbul oleh karena sadar bahwa dirinya adalah manusia terbatas, miskin, tidak mampu berbuat apa-apa. Kita berduka cita karena menyadari betapa miskinnya kita di hadapan Allah, melihat diri sebagai orang yang tanpa pertolongan, tanpa pengharapan. Kita berduka cita karena fakta-fakta tentang diri kita yang patut dikasihani, karena kita tidak mampu hidup menyenangkan Tuhan, tidak mampu untuk hidup kudus, tidak mampu menjadi orang yang baik, sadar bahwa dirinya terbatas dan berduka cita. Karenanya, lalu bergantung penuh kepada Allah. Orang seperti inilah yang berbahagia karena mendapatkan pertolongan Allah yang tidak terbatas. Sikap hati yang sedih karena ketidakmampuan kita sangatlah penting, dan yang sangat penting adalah karena kesedihan itu membuat diri kita datang kepada Allah. Kita akan bahagia karena mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Namun, kalau kita merasa diri kita hebat, kuat, kita akan bersedih karena sesungguhnya saat kita merasa diri mampu, sebenarnya kita tidak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Kunci untuk mendapat pertolongan Tuhan adalah menyadari ketidakmampuan diri kita. Orang yang merasa hebat, pandai dalam mengerjakan pekerjaan atau pelayanan akan menghasilkan sesuatu sesuai dengan kehebatannya. Tetapi orang yang merasa diri tidak mampu dan sedih dengan kondisi hidup serta datang memohon pertolongan Tuhan, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena Allah yang bekerja di dalam dirinya, itulah sebabnya dikatakan bahwa berbahagialah mereka yang berduka cita karena ketidakmampuannya. Yang kedua, sadar dirinya orang berdosa. Roma 7 ayat 24 mengatakan, "Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Di sini Paulus mengakui dirinya orang berdosa, dan Paulus begitu berduka cita sehingga dia mengatakan bahwa dirinya adalah manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan dirinya dari tubuh maut atau dosa? Di dalam dirinya, Paulus mengakui tidak ada sesuatu yang baik. Kehendak untuk berbuat baik memang ada, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat. Orang yang berduka cita karena keberadaan dirinya otomatis akan berduka cita juga karena dosa-dosa yang sudah dilakukan. Perasaan semacam itu memang tidak dimiliki oleh setiap orang. Hanya orang yang sudah diselamatkan dan mengalami kelahiran baru yang akan memiliki perasaan berduka cita karena perbuatan dosa yang dilakukan. Dosa itu telah membuat seseorang terpisah dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kualitas hidup, kehilangan arah dan tujuan hidup, sehingga sasaran hidupnya salah. Suatu kesedihan pertama yang dialami saat seseorang bertobat. Seseorang yang tidak bersedih karena dosa dalam dirinya berarti belum mengalami kelahiran baru oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menanamkan perasaan yang baru, perasaan sedih karena dosa yang telah dilakukan, itu merupakan tanda bahwa kita mengalami kelahiran baru.
Bila masih ada orang Kristen yang bersuka cita dan kelihatan santai-santai saja ketika berbuat dosa, berarti masih perlu dipertanyakan kelayakannya sebagai orang percaya. Berarti ia belum mengalami hidup dalam pertobatan. Ingat, tanpa pertobatan kita tidak beroleh bagian di dalam kerajaan surga. Ibrani 12 ayat 15 mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Duka cita karena dosa menunjukkan seseorang peka dan benci terhadap dosa. Duka cita yang kudus adalah sedih karena telah melukai hati Tuhan dengan dosa yang kita lakukan. Ini merupakan pertobatan sejati, bukan sekedar sebuah penjelasan, karena harus menerima hukuman. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Kita harus dapat memiliki duka cita yang kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bisa sedih karena uang kita hilang, motor hilang, atau karena ditipu dan dirugikan orang. Tetapi apakah kita pernah sedih ketika uang orang lain hilang? Sedihkah kita saat mendengar pesawat Sriwijaya Air hilang? Sedihkah kita saat mendengar musibah gempa di Mamuju yang menelan banyak korban? Sedih karena mendengar saudara-saudara kita mengalami kebanjiran? Mungkin hanya sedikit orang yang merasa sedih saat mengetahui seseorang mengalami kehilangan uang atau mengalami bencana. Kalau kita mengalami dirugikan, kita akan merasa sedih. Namun, bagaimana bila kita merugikan orang lain? Apakah ada perasaan sedih itu? Jika kita tidak memiliki perasaan sedih karena telah merugikan orang lain, kita harus berhati-hati, segera memperbaiki diri di hadapan Allah dan belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kesedihan yang kudus akan membawa kepada pertobatan yang sejati. Bila tidak ada duka cita karena dosa, maka Tuhan tidak akan memakai kita dalam membangun kerajaannya. Sebuah kalimat mengatakan, arsitek dunia selalu memakai bahan-bahan yang paling indah untuk membangun bangunan yang megah di dunia. Tetapi hanya Tuhan saja yang bisa memakai manusia-manusia yang hancur hatinya karena tahu dirinya berdosa. Tidaklah dihina Tuhan. Hati yang hancur dapat menjadi batu-batu yang hidup bagi pembangunan kerajaan surga. Amin. Yang ketiga, berduka cita karena melihat orang lain berdosa. Hidup kekristenan bukan semata-mata terdiri dari kegembiraan dan gelak tawa. Ada orang Kristen yang menyangka bahwa jika hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan selalu mengulum senyum terus-menerus. Ini justru tidak benar. Lukas 19 ayat 41-44 diceritakan Tuhan Yesus menangisi dosa umat Israel. Duka cita karena dosa, kejahatan yang dilakukan orang lain, dan rindu agar orang lain bertobat. Mazmur 119 ayat 36 di situ dikatakan, air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu. Seringkali kita terjebak dan merasa agak gembira karena orang lain berbuat dosa yang besar. Karena dengan demikian kita mempunyai bahan diskusi yang menarik dan merasa bangga karena kita sendiri tidak berbuat dosa. Kecenderungan manusia pada umumnya adalah senang melihat dosa orang, dan kita do nothing dan menikmati sebagai bahan ejekan atau percakapan. Seringkali kita merasa benci terhadap orang berdosa, ingin menjauh tanpa ada rasa belas kasihan dengan orang tersebut. Sikap seperti itu
bukanlah sikap yang dikehendaki Tuhan, karena Tuhan Yesus benar-benar meratap dan menginginkan pertobatan orang-orang berdosa. Jangan merasa senang bila melihat orang lain jatuh dalam dosa, tetapi justru kita harus berduka cita. 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8 mengatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Alkitab mengatakan bahwa Lot adalah orang yang benar. Memang Lot gagal mendidik kedua anak perempuannya, namun Lot bertahan sebagai orang benar di tengah-tengah seorang Sodom dan Gomora yang jahat. Lot bukan hanya bertahan, melainkan dia juga mengalami penderitaan karena cara hidup orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya. Lot menderita hidup di tengah-tengah orang yang rusak moralnya. Inilah yang disebut sebagai duka cita karena melihat sekitar kita yang tidak bermoral. Duka cita yang kudus adalah sedih bila melihat kerusakan moral di sekitar kita. Sebagai orang tua, kita pasti sedih, berduka cita saat melihat anak kita melakukan sesuatu yang tidak bermoral atau terlibat dalam kasus kejahatan. Menyaksikan banyak kerusakan moral yang terjadi di sekitar kita, walaupun tidak memiliki hubungan kerabat dengan orang itu. Sebagai pengikut Yesus, seharusnya kita merasa terganggu menyaksikan kondisi itu dan harus membuat kita berduka cita, dan itulah duka cita rohani. Hal yang membuat duka cita adalah karena Allah yang kita kasih sudah tidak lagi dihormati. Yang keempat, duka cita karena orang belum mengenal Kristus. Roma 9 ayat 1-3. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Duka cita di sini adalah kesedihan karena orang yang belum mengenal Kristus. Paulus berbicara sejujurnya bahwa dirinya berduka cita karena bangsanya belum percaya kepada Kristus. Dia bahkan sampai rela binasa dan terpisah dari Kristus asal bangsanya bisa bertobat dan kembali kepada Kristus. Paulus mengatakan bahwa dirinya bersedia terkutuk asalkan dapat menolong bangsanya. Hal yang paling berharga bagi Paulus adalah bahwa tidak ada yang dapat memisahkan dirinya dari kasih Kristus. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang ingin menyelamatkan orang berdosa haruslah mengasihi orang yang berdosa. Saat David Livingstone menginjil ke Afrika, dia punya kekuatan yang begitu besar untuk masuk ke daerah pedalaman Afrika. Dari Cape Town, Afrika Selatan, dia naik ke utara, ke tempat pedalaman di mana tidak pernah sekalipun orang barat masuk ke sana. Saat dalam perjalanan, nyali dan komitmennya diuji. Ketika di tengah padang, dia diserang singa dan sebelah tangannya digigit singa. Apakah dia berhenti? Tidak. Dia terus naik ke utara, masuk ke pedalaman. Di tengah perjalanan, sebelum sampai ke tujuan, obat anti malarianya habis. Dia berkata, Tuhan, kalau obat ini habis, aku akan mati. Tetapi apakah dia berhenti? Tidak juga. Dia bersumpah di hadapan Tuhan, aku akan membuka jalur misi dan perdagangan ke pedalaman Afrika, ke jantung benua Afrika. Jikalau tidak kulakukan, maka binasalah aku. Livingstone tidak berhenti
karena ratapan terhadap dosa-dosa orang Afrika yang hidup dalam dosa, peperangan, dan kanibalisme. Perasaan seperti itulah yang harus kita miliki. Duka cita karena orang belum mengenal Kristus. Bukan hasilnya yang penting, bukan berapa banyak orang yang berhasil kita bawa ke gereja, tetapi apakah ada hati yang seperti Livingstone, hati yang sedih melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan? Yang kelima, mereka akan dihibur. Orang yang berduka cita karena sadar keterbatasan dirinya, sadar bahwa dirinya orang berdosa, sedih melihat orang lain berbuat dosa, sedih melihat orang belum diselamatkan, dan selalu mengusahakan yang terbaik bagi mereka. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan dihibur. Dihibur oleh siapa? Dihibur oleh Tuhan sendiri karena mendapat pengampunan dari Tuhan, sehingga membuat kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ketika kita berdoa bagi orang berdosa, mereka bertobat, jiwa mereka diselamatkan, itu merupakan penghiburan tersendiri bagi kita. Lukas 15 ayat 7 mengatakan, ada sukacita besar di surga karena satu orang bertobat, ribuan orang bersorak-sorai. Kita akan dihibur dengan kebahagiaan dari Tuhan, dosa diampuni, jiwa selamat, dan kita bisa bersama Kristus mewarisi kebahagiaan sejati. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah menyiapkan tentunya, dan sebelumnya mari kita berdoa. Firman Tuhan mengingatkan kami agar kami sadar akan keterbatasan diri kami, orang berdosa yang memerlukan pengampunan dari Tuhan. Melihat orang lain melakukan kesalahan dan belum mengalami keselamatan jiwa harus membuat kami berduka cita dan berusaha untuk menolong, agar Tuhan memberikan pengampunan sehingga jiwa mereka diselamatkan. Karena itulah penghiburan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kuduskan dan layakkan kami bersekutu dalam perjamuan kudus ini. Mari kita angkat roti ini dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan roti ini bersama-sama. Kita angkat cawan ini, dan demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami berdoa untuk program pemerintah dalam menjalankan vaksinasi untuk seluruh penduduk Indonesia agar dapat berlangsung dengan baik tanpa hambatan. Kami juga berdoa untuk para korban bencana alam. Kiranya penghiburan dan pertolongan Tuhan selalu menyertai mereka. Banyak tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dan bangsa kami. Kiranya anugerah Tuhan terus menyertai dan melimpah bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan semua jajarannya, agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya, dengan pimpinan dari Tuhan saja. Tuhan juga akan terus menyertai dan melindungi kami semua
dalam melakukan tugas pekerjaan kami. Berkati apa yang kami kerjakan, agar pemeliharaan Tuhan terus nyata dan kami rasakan dalam situasi yang tidak mudah ini. Beri kami kekuatan kesehatan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta dengan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jaga kesehatan dan terus sehat bersama dengan Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu, di dalam hidupku, ku bersyukur, kami bersyukur, Bapa, ku bersyukur.